Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mawardi Halid di sini. Kali ini aku akan lanjutin tutorial yang kemarin, yaitu tutorial lengkap Pixel Lab. Dan pada kali ini adalah episode yang kedua. Jadi buat kalian yang baru bergabung di episode ini, kalian bisa ikutin episode pertama dengan mengklik kartu yang ada di atas. Nah, di situ kalian bisa mengikuti step by step dari awal. Atau kalian kalau mau ingin terus ikutin video ini karena bakalan panjang sih episodenya. Jadi kalian bisa subscribe dulu aja dan jangan lupa notifikasinya dinyalakan. Karena aku akan lanjutin tutorial bikin atau tutorial Pixel Lab nanti itu per episode. Nah, episode kemarin itu kita bahas tentang halaman awal atau tampilan awal dari aplikasi Pixel Lab itu sendiri, yaitu di menu paling bawah ini, pojok sebelah kiri bawah. Kita sudah bahas apa itu My Project dan tentang template-template yang ada di sini. Jadi, kali ini kita akan bahas semua yang ada dalam menu teks ini. Nah, kita langsung aja, ini kita sudah buka menu teksnya dengan tampilan default dari template default yang ada di Pixel Lab ini. Kita buka menu teksnya, kalian bisa lihat di sini cuman ada dua pilihan. Yang pertama itu ada teks, tanda tambah, itu artinya kita menambahkan teks dalam desain kita yang ada di kanvas. Sebenarnya sudah ada sih, kalau pakai template kita sudah punya ini yang namanya new text, dan ini bisa kita modifikasi. Kalian bisa lihat ketika aku tekan new textnya, ini akan timbul yang namanya pilihan atau option-option lainnya untuk bagaimana teks ini akan kita edit atau kita rubah. Kita bisa rubah segala macam dari bentuk teks ini, nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, kita kembali ke sini, kita hapus aja dulu yang ini, anggap saja ini tidak ada ya. Jadi kita akan nambahkan teks. Di sini kita akan melihat ada muncul satu objek yaitu new text, tapi berbeda dengan yang tadi. Jadi new text ini kita bisa edit dengan dua kali menekannya, atau kita bisa lakukan juga dengan menu yang timbul ketika kita tekan new textnya dan dia aktif. Lalu kita bisa tekan edit. Nah, di sini kita bisa ganti tulisannya, di situ terserah kalian mau tulisan apa di situ. Yang pastinya jika kalian ingin mengeditnya, kalian tinggal tekan new text ini, lalu tekan edit, atau kalian bisa tekan dua kali di sini. Nah, kita bisa lihat ketika new text ini ditekan, maka akan banyak timbul option-option tentang teks itu sendiri. Yang pertama itu paling ujung ada style. Nah, style ini adalah, kita bisa lihat kalau kita tekan browse, ini adalah style default yang dari Pixel Lab sendiri. Kita bisa tekan sampel, maka tulisan new text tadi ini akan berubah dengan style atau gaya yang dimiliki oleh Pixel Lab itu sendiri. Di sini ada sekitar 10 gaya yang kalian bisa ambil atau kalian bisa gunakan untuk keperluan desain kalian. Atau kalian juga bisa pakai style yang kalian simpan. Caranya, ketika kalian sudah mempunyai style, anggap saja ini style yang sudah kalian buat dengan melakukan modifikasi semua yang di dalam ini, kalian akan simpan style ini dengan save. Maka akan ada pertanyaan, apakah kalian ingin menyimpan style yang ini? Lalu kita jawab oke. Maka ketika style ini sudah disimpan, kita bisa lihat style ini ada di sini, my style. Nah, kalian bisa lihat kan ada style yang baru saja kita simpan ada di dalam folder my style ini. Oke, itu untuk yang tentang style atau gaya yang kita simpan. Lalu kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada delete. Delete itu untuk menghapus tulisan yang telah kita buat. Atau ketika kita mempunyai banyak tulisan seperti ini, kita tidak menginginkannya lagi, maka kita bisa menghapusnya di menu ini. Dan kita tinggal tekan delete, maka tulisan itu akan terhapus. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu copy. Copy adalah memperbanyaknya. Kita bisa memperbanyak tulisan ini dengan menekan copy
maka tulisan yang serupa akan muncul. Jika kalian menggunakan style, kita coba pakai style atau pakai gaya. Anggap saja ini sudah kita edit ya. Anggap saja ini sudah kita edit. Lalu kita ingin memperbanyak dengan gaya yang seperti ini, kita tinggal copy saja. Kita akan mendapatkan gaya yang sama. Kita bisa banyak sekali mengkopinya. Kita bisa lihat itu. Nah, kalau kalian tidak perlu, kalian tinggal hapus dengan menu yang delete tadi. Mudah kan? Kita bisa ganti juga tulisannya. Baru. Oke. Nah, kita bisa perbanyak lagi seperti tadi. Nah, itu untuk menu yang copy. Kalau yang ini, kita bisa lihat kan, ketika tulisan baru dengan new text yang ada di belakang itu tertumpang atau tertindih, tumpang tindih, kita bisa lihat tulisan baru itu paling atas dan new text itu paling bawah. Ketika kita tekan yang baru, lalu kita pakai menu yang selanjutnya, yaitu to front, itu tidak akan ada apa-apa, karena to front itu artinya kita akan mengangkat tulisan yang ada di situ. Tapi ketika kita tekan new text, kita gunakan menu to front, maka new text yang tadinya di belakang atau di bawah itu akan naik ke atas dan akan menindih, akan berada tepat di atas tulisan baru. Atau kita lakukan juga untuk tulisan yang baru tadi, kita naikkan ke atas. Sama sebaliknya jika kita gunakan to back atau kita kebelakangkan tulisan baru ini, kita bisa tekan to back. Nah, maka tulisan baru ini akan berada di belakang dari new text. Cara ini adalah cara yang mudah atau simple untuk menaikkan atau menurunkan tulisan atau desain-desain lainnya ketika kalian mempunyai desain yang tumpang tindih. Kalian juga bisa mengatur tumpang tindih ini dengan melalui menu yang ada di pojok kanan atas. Ini adalah menu layer, atau anggap saja ini adalah lantai pada rumah. Kalian bisa tekan ini, kita bisa lihat yang ada warna biru di bawahnya. Ini adalah layer yang aktif atau lantai yang aktif. Kita bisa tumpang atau kita bisa angkat ini ke bagian atas, maka yang aktif ini akan berada di paling atas. Sama seperti tadi, ketika kita tekan bagian yang sebelah sini, kita bisa gesernya ke bawah dan itu akan menjadi ke bawah. Jika kalian ingin menggunakan yang cepat, kalian bisa gunakan yang ini. Kita naikkan. Nah, gitu. Untuk selanjutnya, itu kita bisa lihat di samping itu ada position. Position adalah letak. Kita bisa lakukan untuk peletakan pada desain itu dengan menggesernya manual seperti ini atau menggunakan tombol. Nah, di sini kita bisa atur kegunaannya ini agar lebih presisi. Kita bisa atur langkahnya dengan menggunakan ini, mengatur jumlah langkahnya. Ada 1 pixel paling rendah dan paling maksimal itu 30 pixel. Itu tergantung juga dari kanvas yang kita miliki. Nah, kita gunakan 1 pixel maka dia akan bergerak pelan sekali. Kalau kita tambah langkahnya 25 pixel, maka dia akan jauh sekali langkahnya. Ini berguna ketika kita tidak bisa presisi menggunakan ini. Kita ingin menyatukan itu ujung kaki U dengan ujung kepala B, kita gunakan ini. Nah, kalau itu kelebihan, kita turunkan lagi, kita kurangin langkahnya, kita naikkan. Nah, itu sudah pas. Begitu caranya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada relative position. Relative position ini kita bisa gunakan ketika desain kita ini yang kita pilih, objek yang kita pilih, ini contoh salah satunya adalah tulisan. Kita bisa gunakan relative position. Ini berada di pojok sebelah kiri dari kanvas. Ketika kita tekan ini, berada di pojok sebelah kiri, paling kiri. Dia akan berada di paling kiri dari kanvas itu, atau di tengah kanvas, atau di sebelah kanan kanvas. Kita juga bisa lakukan untuk bagian atas seperti ini. Dia akan berada di atas. Ini dia akan berada di bawah. Ini juga berada di tengah. Bedanya ini ada secara vertikal dan horizontal. Jadi kita bisa atur di sini. Ketika kita berada di sini, kita ingin cepat, maka yang perlu kita lakukan adalah ketika kita punya desain ini contohnya,
Kita bisa ingin memindahkannya tepat berada di tengah-tengah kanvas, kita bisa lakukan dengan ini, kita tekan yang tengah, lalu yang ini, maka desain itu akan berada di tengah-tengah kanvas. Nah, seperti itu. Dan untuk menu selanjutnya adalah size. Size ini adalah ukuran dari huruf atau teks tersebut. Kita bisa atur size-nya di sini dengan perlahan atau menggeser slide yang ada ini. Kita dengan perlahan dengan menggunakan tombol plus yang ada di sebelah kanannya dan tombol minus di sebelah kirinya. Ini untuk menu menambah ukuran. Dan untuk menu selanjutnya adalah padding. Padding ini adalah itu kita bisa lihat lingkaran putih di luar objek itu dinamakan padding. Kita bisa tambah lebarnya karena ini cuma disediakannya kanan sama kiri, maka kita bisa ukur atau atur paddingnya dengan menggunakan slide yang ini. Kita bisa tambah, maka yang di sebelah kiri akan bertambah ruangnya. Kita bisa kurang, maka yang sebelah kiri akan berkurang ruangnya. Sama, yang sebelah kanan kita bisa tambah dan sini bisa kurang. Ini kegunaannya apa? Kita bisa atur misalkan kayak gini. Lalu ini kita bisa atur misalkan sebelah kanan kita tambah kayak gini, paddingnya 50, 60. Oke. Lalu kita oke. Dan kita gunakan relative position untuk di sebelah kanan atas. Untuk di sebelah kanan lalu kita pecah atas. Nah, itu gunanya untuk padding. Jadi kita bisa atur tulisan itu agar berada di situ dengan menggunakan padding tadi dan relative position. Nah, untuk menu selanjutnya adalah color. Color ini adalah warna. Karena yang digunakan di atas itu gradient, maka yang aktif adalah gradient. Gradient adalah gabungan dua warna agar menimbulkan efek yang bagus gitu. Kalau kita gunakan warna-warna yang bagus juga, karena ada standar juga, ada rumusan tersendiri untuk menggunakan warna-warna gradients. Dan ini adalah warna solid. Warna solid tidak ada warna gabungan, cuman ada satu warna. Kita bisa pilih di sini warnanya, atau kita bisa cari warna yang lain di sini. Ketika sudah kita pilih, tekan OK, atau kita bisa gunakan ini pick color, atau kita minta sampel warna yang ada di kanvas. Misalkan ini banyak tulisan, kita bisa ambil di kanvas ini warna apa yang kita inginkan. Ketika sudah, kita OK. Sama di gradient juga, kita bisa pakai yang ini, maka warnanya akan berubah. Di atas kita juga bisa gunakan warna yang kita ambil dari kanvas. Nah, maka ketika kita ambil warna dari kanvas, tulisannya juga akan mengikuti warna yang ada dari kanvas. Itu untuk menu yang warna. Lalu untuk tekstur kita bisa gunakan gambar untuk membentuk tekstur itu sendiri. Kalian bisa gunakan gambar apa saja di sini. Kita bisa cari gambar yang ada di sini. Bentar, lama. Nah, contohnya saja kita gunakan gambar ini untuk menjadi background atau tekstur yang ada pada tulisan tersebut. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengatur dari mana tekstur yang kita inginkan. Lalu setelah kita pastikan ini adalah posisi atau tekstur yang kita inginkan dari sebuah gambar, lalu kita tekan OK, maka tulisan itu akan berisi dari gambar yang kita pilih tadi. Nah, rasionya jika kita gunakan main rasio, maka gambar itu akan menggunakan ukuran sebenarnya yang ada di dalam huruf ini, dalam teks ini. Lalu jika kita enable, maka dia akan kembali ke seperti pengaturannya. Kita juga bisa gunakan scale, kita perbesar, lihat di dalamnya bisa bergerak besar dan kecil. Ini kita gunakan untuk mengatur kesesuaian dari isi yang ada di dalam huruf tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada menu opasitas. Opasitas adalah
ke ketebalan atau transparansi dari huruf itu sendiri. Kita bisa, ini kita lihat ada 100% kan di sini. Kita bisa kurangin, maka dia akan transparan. Kita bisa lihat new text yang ada di belakang itu terlihat samar-samar pada huruf yang kita lakukan transparan efeknya. Dan kita juga bisa lihat ada bayangan juga sedikit di situ. Nah, ketika kita aktifkan ini maka semakin tebal sehingga membuat efeknya agak memudar gitu. Ini kita bisa kembalikan 100% lagi. Itu untuk menu opacity. Rotasi ini adalah untuk perputaran dari desain itu sendiri. Nah, kita bisa lakukan rotasi dari menu ini atau kita bisa lakukan dengan tanda yang ada di bawah ini. Tanda lingkaran ini. Nah, jika kita tekan, kita bisa lakukan rotasi dengan keinginan kita. Atau jika kalian ingin yang lebih presisi, kita bisa tahu berapa derajat kemiringan atau perputaran yang kita inginkan. Nah, di sini. Oke. Jadi ini adalah menu masking. Masking ini untuk memotong dari tulisan ini. Kita bisa lakukan masking dengan tulisan apa saja. Jika itu masih dalam format teks yang ada di Pixel Lab ini, kita bisa lakukan ini. Maka terjadi adalah ini. Nah, kita lihat kan, itu ada seperti perpotongan dari yang dihasilkan oleh garis ini. Kita bisa atur garis-garis ini, dari mana dia terpotongnya, seperti ini. Maka yang terjadi akan seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa simpan, atau kalian bisa atur yang terpotong di bagian mana. Bagian dalam, ini kan in di dalam dari lingkaran garis ini, atau dari bagian luar. Nah, seperti kalian bisa atur itu. Kalian juga bisa tambah poin-poin yang ada di sini, atau kalian bisa geser poinnya dengan menggunakan menu yang ini, atau dengan yang ini. Dengan yang ini kalian bisa menghapus ini. Tuh, kita bisa menghapus satu poin atau menambah poin. Lihat, bertambah, tambah lagi. Ya, bertambah. Ini kita bisa besarkan, kecilkan. Atau kita bisa putar dari yang masking tadi. Itu untuk menu yang masking. Kalau kita tidak ingin, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Oke. Ini untuk menu selanjutnya adalah jenis font. Jenis font di sini disediakan ada 3, ada fonts bawaan dari aplikasi Pixel Lab. Ada My Font. My Font ini kita bisa install. Nanti aku akan kasih tahu bagaimana caranya kita bisa install fonts-fonts yang menarik, yang bagus-bagus dari internet, dan yang pastinya itu tidak melanggar hak cipta karena disediakan secara gratis. Dan ini Resin adalah fonts-fonts yang pernah kita pakai atau huruf-huruf yang pernah kita pakai. Jadi di sini kalian bisa pilih banyak hurufnya untuk keperluan desain kalian. Oke, untuk selanjutnya ada style. Style ini adalah gaya yang dihasilkan sebuah huruf. Jika kita tekan Bold, maka jenis atau gaya huruf itu akan menjadi tebal. Dan ini akan menjadi italic atau miring. Underline adalah gaya yang bergaris bawah. Atau kita bisa hapus gaya-gaya itu semua dengan menggunakan ini, menu yang ada di sini. Kita bisa pilih salah satu huruf dengan menggunakan pilihan yang ada di bawah ini. Misalkan kita pakai huruf U untuk yang garis bawah, dan kita pilih B untuk yang miring, dan huruf semuanya kita bisa tebalkan. Nah, kalau menurut kamu ini bermanfaat, silahkan like video ini. Untuk selanjutnya, ini ada curve. Curve adalah cara kita melengkungkan huruf ini. Nah, kita coba gunakan menu curve ini untuk melengkungkan tulisan yang ini. Kita bisa geser tingkat kelengkungannya dari huruf ini. Jika kita geser ke sebelah kanan, maka dia akan melengkung ke bawah. Atau jika kita geser ke kiri, dia akan melengkung ke atas.
kalian bisa atur ini berapa persen lengkungannya atau minus berapa persen lengkungan itu. Atau kalian bisa gunakan tombol yang ini untuk mengembalikan ke aturan awal. Di sini ada background. Background jika kita aktifkan maka hasilnya seperti ini. Di belakang dari tulisan itu ada latar. Latar yang kita inginkan bisa warna di sini. Ini ada pilihan-pilihannya, ada gradient dan warna solid. Jika gunakan ini left padding sama seperti padding tadi, kita bisa menambah background ukuran dari sebelah kanannya, dari sebelah kiri maaf. Ini dari sebelah kanan berapa panjangnya. Ini untuk bagian atas, ini untuk bagian bawah. Untuk radius kita bisa atur lingkaran atau sudutnya agar tidak tajam atau menjadi tajam seperti ini. Dan itu saja menu yang ada di dalam background untuk huruf ini. Untuk teks ini kita bisa nonaktifkannya. Dan align ini untuk ketika kita punya banyak tulisan, kita coba tulis ya beberapa di sini. Batu baru saja. Oke, itu contoh. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini rata tengah. Kita bisa gunakan rata sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita kembali ke rata tengah. Jika ini ada dua kata juga di atasnya. Oke. Batu kali baru saja. Ini kita bisa gunakan justify untuk kita bisa ratakan. Tapi ini tergantung ya, tergantung jika huruf atau susunan format tulisan yang kalian tulis itu sangat banyak, kalian akan melihat ini bedanya justify ini seperti apa. Oke, ini untuk aligner, untuk perataan. Dan ini spasi antar huruf. Bisa, karena yang aktif antar huruf. Lalu kita bisa tinggal tambahkan aja berapa poin spasinya yang kita inginkan antar huruf. Atau kita kurangin poin spasinya, terserah kalian. Atau antar kata. Antar kata, lihat. Dia akan memberi jarak. Kita bisa rapatkan antar katanya. Kalau sudah, kalian bisa simpan. Nah, ini ketika ada dua baris maka line spacing ini bisa kita gunakan karena ini untuk jarak atas dan bawah. Ya, dia akan berguna ketika ada dua baris atau lebih. Kalau sudah, kalian bisa simpan. Stroke ini adalah garis luar. Karena kita tadi pakai style maka stroke-nya aktif di sini. Jadi kita bisa gunakan stroke ini saat kita perlukan. Stroke ini kita bisa atur warnanya, kita bisa menggunakan gradient atau warna solid, atau ketebalannya kita bisa atur di sini stroke width 21, lihat stroke-nya tambah lebar. Efeknya seperti itu karena kita gunakan transparansi tadi. Nah, kita simpan. Atau shadow, kita bisa gunakan shadow. Shadow-nya karena aktif tadi. Lihat. Shadow-nya ada yang berbeda kan di situ. Ini opasitasnya kita bisa tambah sini ke ketebalan atau transparansinya. Transparan itu kan bisa kita lihat belakangnya gitu. Transparan tembus pandang, ya tembus pandangnya kita bisa atur di sini opasitasnya atau blur radiusnya. Semakin tinggi maka semakin jauh radius blurnya. Tapi semakin kita kurangin maka itu blur radiusnya terlihat bayangan itu semakin solid. Ini untuk outer glow, kesannya itu mengkilat atau cahaya yang keluar glowing kayak gitu. Dan sini offset dari bayangan itu sendiri. Nah, lihat, kita bisa lihat offset ketika kita geser dia akan lari ke sana kemari. Offsetnya ini untuk yang bagian mendatarnya, ini untuk vertikalnya. Kalau sudah, kalian bisa simpan. Itu untuk shadow. Inner shadow seperti itu juga, kalian bisa lihat inner shadow, kalian bisa pilih warnanya. Kita bisa lihat sedikit warna hijau-hijau karena aku pilih hijau tadi. Dan kita bisa
dipertebal hijaunya itu dengan menambah blur radiusnya. Kita bisa atur juga offsetnya, kanan kiri, atas bawahnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan. Emboss itu adalah seperti 3 dimensi timbul tulisan itu. Karena ini menggunakan efek dari cahaya, kita bisa atur arahnya kemana, arah cahayanya datang dari mana, jadi bentuknya akan berubah seperti ini ketika kita atur ini arah cahayanya. Intensitasnya kita bisa atur di sini, kekuatan dari cahaya tersebut dan ambien, pengaruh dari cahaya itu juga. Nah, ini kalian bisa atur sesuka hati di sini untuk efek yang ini. Kalau kita tambahkan stroke garis lagi, kita bisa di sini kita aktifkan atau tidak. Kalau sudah, kalian bisa simpan. Ini ada perspektif. Perspektif ini untuk kalian jika ingin menempelkan kesannya itu nempel pada suatu benda gitu. Kalian bisa gunakan perspektif ini, kita aktifkan. Lalu kita geser ini. Kesannya huruf ini tiduran. Nah, kayak gini. Tekan perspektif. Kesannya huruf itu tiduran. Ketika kita lakukan seperti itu, sudut pandang lah perspektif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 3 dimensi rotasi. Ini untuk atas bawah perputarannya. Kalian bisa lihat yang dihasilkan dari 3 dimensi rotasi ini tadi. Atau kanan kiri, kita bisa kita putar, kita kembalikan. Kalau sudah, kalian bisa save. Atau 3D text, kalian bisa aktifkan, maka kesannya huruf itu timbul. Atau 3 dimensi, kita bisa pilih dari perspektif atau obliku. Biasanya paling bagus dari perspektif saja. Depth, ini kepanjangan dari tebalnya itu. Tebalnya dari 3 dimensi itu sendiri. Kita bisa gunakan warna atau auto. Auto dia menyesuaikan warnanya apa yang ada di sekitarnya. Atau kita bisa gunakan gradien juga atau warna solid lainnya. Kegelapannya kita bisa atur di sini. Lihat kan? Itu untuk ketebalan dari tebal huruf itu, tebal ke belakangnya maksudnya itu kita bisa lihat. Nah, di situ. Ini ada juga pilihan extrude stroke. Kita bisa aktifkan atau tidak. Ini untuk rotasinya. Rotasi 3 dimensinya mau kemana itu perspektifnya kita bisa atur di sini. Z rotasi ini adalah perputaran seperti ini. Nah, ini pencahayaan yang dari dihasilkan oleh 3 dimensi itu tadi. Ini anggapannya cahayanya datang dari sebelah kanan atas atau sebelah kiri kanan bawah atau dimanapun kalian inginkan. Kalau sudah, kalian bisa atur intensitas cahayanya di sini, bayangannya di sini, atau ketajaman lah, bisa dibilang seperti itu. Kita bisa simpan, kita bisa aktifkan shadow juga, bayangan di bawahnya tuh kita bisa aktifkan di sini di menu shadow ini, dan kita bisa aktifkan juga refleksinya atau bayangan seperti mantul di kaca kayak gitu. Ini kalau kita bisa gunakan, kita nonaktifkan aja yang ini. Refleksinya kita nonaktifkan karena terlalu, kita hapus dulu ya yang ini. Nah, kita gunakan yang ini untuk efek refleksi supaya lebih terlihat. Tuh, ada refleksi pantulan seperti cermin atau air di bawah dari tulisan yang kita sudah buat tadi. Nah, ini kan sudah habis menu yang tadi. Kita habis menu teks, kita habis selama setengah jam ya kayaknya ini. Kita sudah habis kupas tuntas menu dari new text atau tulisan. Nah, ketika kita sudah edit tulisan kita, anggap aja ini kita sudah kelar ya. Kita bisa simpan style kita seperti ini tadi, kayak tadi. Oke, kita jawab, maka style yang kita simpan ini sudah tersimpan di style ini dan kalian bisa gunakannya. Kita coba. Kita pakai teks ini, kita ingin gunakan style yang kita simpan tadi. Kita buka, klik my style. Ini dia stylenya. Nah, kalian bisa edit tulisannya apapun itu di dalam situ. Oke, jika kalian merasa tutorial ini bermanfaat untuk kegiatan konten kalian, kalian bisa
kasih like untuk video ini. Kalau tidak, kalian juga bisa kasih tombol dislike kalau tidak suka. Tapi saran aku nih, kamu bisa like dan bagikan video ini agar lebih bermanfaat lagi. Oke, jangan lupa video selanjutnya kita akan bahas menu ini, dan menu ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya diaktifkan notifikasinya. Salam dari seberang untuk kamu.